Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah melalui Menku Sri Mulyani memerintahkan semua kementerian dan lembaga memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50%. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI menilai kebijakan ini akan berdampak negatif terhadap industri perhotelan karena kontribusi kegiatan pemerintah terhadap pendapatan hotel berkisar 40-60%. Nah, apa komentar Anda mengenai buah si malakama ini? Di satu sisi pemerintah memang perlu berhemat, di sisi lain jika berhemat ekonomi khususnya di sektor perhotelan bisa melemah. Silakan berikan komentar Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Iya, gini, kalau kita bilang di posisi kita orang pemerintah, misalnya kita di posisi orang pemerintah, maka kita harus melihat neraca APBN dulu. Kita kan tahu neraca APBN akhir tahun selalu defisit. Kenapa? Karena banyak kan impor migas yang matang atau BBM mentahnya diekspor misalnya ke Singapura dijadikan matang, kita belinya mahal. Lagi itu pula produksi minyak kita kan juga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari rakyat seluruh rakyat kita kan. Akibatnya di neraca APBN yaitu defisit. Nah, mau tidak mau seluruh anggaran itu diirit karena dari pajak masih kurang, dari ekspor yang BBM mentah atau minyak mentah ya maksud saya, lalu yang lain-lain non migas itu juga belum cukup. Ya mau nggak mau pengiritan anggaran kalau kita di posisi pemerintah. Lalu di sisi lain bagaimana? Di sisi pihak hotel. Pihak hotel ini sekarang tidak begitu ramai hasilnya, Mbak. Jadi daya kunjungan para konsumen itu menurun tiap tahun, sama dengan hasil-hasil yang lain selain hotel ya. Rata-rata memang seperti itu yang punya usaha. Dengan begitu kita mengandalkan kebijakan pemerintah dalam membantu untuk pendapatan para pengusaha ini, baik di bidang hotel maupun di bidang yang lain. Kalau terjadi pengiritan, ya memang sih ada dampaknya sih ke pihak-pihak hotel, karena selama ini mereka tuh yang di pemerintah itu memberi sumbangan yang bagus tuh kalau perjalanan dinas kepada pihak hotel, dan inilah yang harus dicari solusinya, gimana caranya supaya dengan pengiritan anggaran tapi tetap mereka tuh dibantu supaya pendapatannya naik, pihak hotel ini atau yang pihak usaha lain. Kalau bisa sih begitu kita harapkan kepada pemerintah, kemungkinan seperti itu. Cari jalan tengahnya lah yang baik buat dua pihak ya, dua segi yang pencari uang itu, kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau menurut saya sih itu himbauan pemerintah sih nggak terlalu signifikan sih ya, karena kan yang dia himbau itu cuma separuh dari sisa anggaran tahun lalu, Mas, bukan yang tahun sekarang. Kalau mau menghimbau itu ya anggaran tahun sekarang lah supaya dipangkas benar-benar 50%. Kalau tahun lalu kan cuma sisanya doang. Jadi saya bilang nggak begitu berpengaruh lah terhadap industri perhotelan atau apa yang lain gitu. Dan lagi kalau mau menghemat anggaran itu kan para pelaku perjalanan dinas itu kan bisa memilih kamar yang tipe standar atau yang tipe ekonomi, jangan pilih yang tipe deluxe atau yang tipe bagus gitu untuk menghemat anggarannya. Dan bisa di-sharing, maksudnya gini, satu kamar diisi 2 orang cukup atau 4 orang juga bisa kan, tambah extra bed. Yang penting sama-sama, jangan lain jenis gitu loh. Maksudnya di unit sama-sama gitu, jangan permasalahan lagi antar terjadi hal yang diinginkan malah bahaya kita. Bisa mungkin diolah lah dengan cara, apalagi para pejabat itu kan orang yang berpendidikan, untuk masuk menduduki jabatan itu kan mereka pasti melalui banyak tes segala macam. Jadi jangan terlalu lebay katanya mengurangi dampaknya bisa seluas itu, saya rasa nggak terlalu signifikan lah. Kemudian mengenai dari segi transportasi atau ekonomi yang lain juga nggak terlalu berpengaruh juga, karena kan bisa dihitung berapa banyak sih perjalanan dinas yang terjadi di negara kita ini, Mas, dibanding dengan perjalanan yang non dinas yang dilakukan oleh seperti pariwisata, pengusaha dan yang lain gitu loh, Mas. Jadi kalau benar-benar mau menghemat, dipotonglah dari anggaran tahun yang 2025, jangan yang 2024 itu sudah basi maksudnya udah banyak pula yang dipotong. Kalau mau dipotong semuanya aja dibalikin ke negara yang 2024 belum terpakai gitu, Mas. Oke, terima kasih. Saya sependapat sama penelpon sebelumnya. Menurut saya tidak terlalu signifikan ya terdampak pada perhotelan, karena kan mereka juga orang-orang birokrasi ini kan juga
cukup mumpuni lah dalam sektor keuangan. Yang perlu jadi perhatian kita, harusnya malah Ibu Sri Mulyaninya menjalankan tugas sebagaimana mestinya seperti yang dia udah utarakan sebelumnya, di mana dia kan menciptakan teks amnesty itu sebagai gagasan yang harus dia revisi tentunya. Bagaimana dia berbicara mengenai sumber daya manusia Indonesia wajib pajak sekecil-kecilnya. Dengan begitu kan artinya Kabinet Merah Putih itu juga berkontribusi menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dalam sektor pertanian, supaya seperti sekarang swasembada pangan, energi, maupun pembangunan. Dari situ kan artinya kita juga bisa memahami bagaimana pemerintah ini menjalankan struktur ekonominya dalam ketidakberadaan fiskal yang mereka miliki. Kan itu artinya dari kesalahan Ibu Sri Mulyani itu sendiri. Bagaimana sumpahnya kita perhatikan standar SDM kita harus memiliki rekening sekalipun 10.000 saldonya. Tapi kalau itu dikerjakan dengan masif dan perhitungan dari perbankan juga tidak memperhitungkan administrasi, pengambilan tunai, kena potongan, itu kan artinya pembenahan struktural dalam hukum kita juga banyak yang harus direvisi. Artinya ketimpangan-ketimpangan inilah yang masyarakat perlu diperhatikan. Dengan begitu artinya nggak terlalu banyak kebocoran kita membiayai mereka menjadi parasit, bukan mencetak uang tapi malah menghabiskan uang. Mungkin begitu aja Pak Andi. Kita ini harus serius tapi santai, nggak mau fokus-fokus bro. Ya, bener nggak benar. Iya nggak? Kalau lu terlalu santai, lu ajarin Pak Prabowo, di sebelah dia udah banyak yang lebih jago dari kita bro. Iya nggak? Jauh S2 S3-nya dari Harvard bro, Oxford. Gitu kan bro. Jadi kalau kita buat fun-fun aja, kalau kata Akong, syukur-syukur kesindir, iya nggak? Mau kasih tahu kalau rakyatnya tuh sebenarnya nontonin mereka loh, kan gitu ya bro. Benar. Pak Prabowo begini, mereka juga tahu, kan ketawa gitu. Kayak kita balik lah sekarang. Kalau ke Jeng Sri ya, Jeng Sri mau potong anggaran, Bu, kenapa nggak dari dulu bro? Nah, itu. Iya. Ibu udah 2 periode tuh zaman Jokowi. Potong lah Bu. Iya nggak? Kita mah rakyat setuju. Pasti di belakang Ibu. Betul nggak? Nah, benar. Sekarang kalau lebih bagus lagi Bu, Ibu nih potong gaji DPR. Nah, itu. Itu. Betul nggak? Itu. Gue yang nyesek ntar. Kan Emang lo anggota DPR? Iya, DPR daerah pinggir rawa. Gue pikir daerah pinggir rel bro. Daerah pinggir rel. Bisa juga tuh masuk. Pokoknya kita mah masuk lah urusannya kalau pusat mah. Usaha yang keras dulu baru masuk. Kudu usaha keras biar bisa masuk. Iya. Abis itu apa tau nggak bro? Yang perlu dipangkas. Itu pensiunan tuh anggota DPR baru berjabat 5 tahun udah dapat pensiun seumur hidup. Itu hal paling gila itu. Oh itu gelo. Terus fasilitas bro, satu mobil kemarin gue denger bareng tuh dari pendengar yang lain, Pak Setiawan tuh ceritanya RI 25 3 mobil. Gue lihat betul loh bro pas di sebelah gue. Bisa 3 mobil bro, satu RI. Wah itu bukan pemborosan bro. Katanya negara susah, fasilitasnya mewah banget ya. Iya. Jadi jangan belanjanya yang dihemat, tapi pengeluaran yang lainnya yang dihemat begitu ya. Iya itu gede bro, ya nggak? Ya. Yang RI kan cukup RI 1, RI 2 aja, sisanya lo kasih gue sebut merek dah, Innova aja, ya nggak? Ya. Biar ketahuan mereka bener kerja atau petenteng bro, ya nggak? Mau bekerja untuk rakyat mah nggak bisa kaya, gitu. Iya. Gue jujur ngomong aja, paman gue bekas wali kota di Guangzhou kagak ada jauh dari kaya bro. Gitu.
Sederhana, mana berani korupsi? Mati dia. Ya. Dia ngelihat sendiri bro, soalnya kalau lu mau bekerja untuk rakyat. Jadi kita bisa memfilterisasi itu secara nggak langsung, bener nggak? Benar. Jadi lu milih orang-orang yang mau jabat memperkaya diri selama ini kita mah jujur aja, ya nggak? Belum lagi ajudannya banyak. Ilah. Katanya sampai buka lowongan kerja, Ben. Lu katanya mau jadi ajudan pejabat, Ben. 3 shift 24 jam lagi tidur lu jagain tuh itu. Iya kan, bener nggak? Terus banyak kalau mau dihemat Bu Sri, gue yakin bisa rakyat di belakang Bu Sri lah. Mendukung, pengadaan tuh tender, bener nggak bro? Ya. Itu tuh kalau lu bikin pengadaan tuh BUMN siapapun kementerian wajib undang KPK, LSM, polisi, ICW, iya nggak? Ya. Buka untuk umum disiarin, jadi rakyat semua bisa ngawasin ya. wajar kok. Oh ya jelas dong, kan selama ini ditutup-tutupin, ya nggak? Iya. Maaf nih bro, lagi pengadaan atau di rumah bordil ya bro? Kalau ditutup-tutupin, nggak? Macam nggak tahu aja kita tingkah lakunya, nggak? Ya. Itu yang terjadi, kita itu udah banyak pemborosan. Setuju sama Bu Sri, Bu, ayo gas terus sampai mentok, nggak? Sampai mentok itu efisien. Biar apa? Rakyat yang bayar pajak benar-benar dinikmati sama rakyat, bukan sama pejabat, nggak? Setuju. Bener atau enggak yang kita kemukakan itu fakta, bukan gosip. Nggak boleh, ya enggak? Benar. Tetapi rakyat kan dipertontonkan. Pengawalan lah, fatwa lah, yang kemarin-kemarin diangkat terus, ya enggak? Nah itu, jadi kita tuh ngomongnya fakta, rakyat kritik. Rakyat nggak mau ngajarin lu udah bisa semua. Bu Sri kurang jago di mana, bekas dirut IMF, ya enggak? Benar. Kalau dirut IMF kan bini kita di rumah mah bro, ya nggak? Kalau menurut saya nggak ada bedanya, karena pemerintah itu hanya nyuruh memangkas 50% dari sisa anggaran. Jadi let's say anggaran tahun kemarin itu 1.000, sisa anggarannya 100. Yang disuruh pangkas itu cuma 50% dari 100. Berarti sebenarnya sedikit, dan yang dipangkas itu cuma dari sisa anggaran, bukan dari anggaran utama. Jadi jangan terlalu khawatir kali ya. Silakan. Ini Mbak, semuanya ini negara APBN udah bangkrut, udah Indonesia ini udah bangkrut, udah nggak punya duit. Jadi peninggalan Jokowi itu adalah peninggalan utang yang begitu banyak, yang luar biasa, yang susah untuk ditanggulangi. Jadi Prabowo itu mendapatkan warisan utang. Banyak pemuja-pemujanya bahwa Jokowi itu orang hebat segala macam. Buktinya mana? Nggak ada ini. Jadi harus nerima Prabowo itu. Prabowo nerima tentang utang yang ditinggalkan oleh Jokowi. Jokowi itu luar biasa. Dari sekian presiden, dia yang banyak utangnya, banyak utang segala macam, sampai berapa ribu triliun. Itulah yang bahayain dari Pak Jokowi. Jadi kita yang setengah mati, dan juga harus diketahui ini dilematisnya kalau hotel segala macam itu dari pertemuan-pertemuan, ada seminar, ada rapat, ada apa, itu nggak dapat lagi karena Prabowo memberikan skala prioritas yang mana yang perlu digalakkan, yang perlu diutamakan. Jadi ya susah, dilematis. Karena apa? Pariwisata kan mementingkan untuk dunia wisata. Prabowo mementingkan ini. Yang jelas ini adalah faktor korupsi yang luar biasa di Indonesia yang tidak bisa, belum terjangkau. Karena apa? Anggota DPR juga nggak bisa diandalkan karena dia yang bikin undang-undang. Jadi bikin undang-undang perampasan hak, perampasan terbalik aja belum ada sampai sekarang. Jadi bagaimana ini negara ini bisa terbalik, negara ini kalau begini caranya? Dan juga diketahui UMKM juga lagi lemah, dagang di pasar-pasar tradisional itu sepinya luar biasa, nggak ada yang beli. Yang beli cuma 1-2 orang, nggak. Itu sangat. Sekarang kalau orang UMKM bilang sekarang bukan makan daging, sekarang kita sekarang makan tulang. Dalam arti tulang itu adalah modal yang harus kita makan.
Ya kita habis itu modal semua, tabungan habis. Seperti saya ini kan UMKM. Ya sehari-hari makan modal. Ya itu ya, makasih. Di departemen apapun sekarang kita lihat ya, pasti mereka punya ruang serbaguna kan. Tapi kenapa harus bikin di hotel? Ayo. Ya biar keren, biar dananya keluar. Ya biar bisa buang duit. Ya itu dia. Sementara kalau kita ke kondangan, kalau ada orang-orang yang suka bikin resepsi hajatan tuh di ini ya, di ruang serbaguna itu pertemuan. Sewa. Ya. Jadi malah terbalik ya. Kita sewa ruangnya dia, terus sewa hotel ya. Iya. Itu terus kemudian komentar yang Bumila ya. Itu kalau di BBC saya suka lihat iklannya investment dari Indonesia ada, tapi dari untuk pariwisata belum ada ya, meskipun Turki segala macam, Azerbaijan itu banyak sekali dan betul. tinggalan kita di situ, itu mungkin bisa sebagai tambahan. Betul. Ini satu lagi nih, mungkin mau request lagu yang tadi saya udah tulis tuh di WA. Oh ya sudah ya, coba aku cek. Power Seven mau apa? Itu Tomorrow Will Be Better by ATT9, itu lagu Chinese yang Oh ya, oke, nanti disari ya. Terus kemudian satu lagi kalau ada buat Bumila tuh Secret Admirer. Oke. By Muka. Siap. Yuk. Iya. Saya sih mau titip ke Busri. Busri itu kan Busri tahu di Kementerian Keuangan di bawahnya pajak. Pajak bikin rakyat susah Cortex. Saya buka sedikit deh ya Kak ya. Itu kenapa WP dipersulit saat ini Busri oleh orang pajak. Rakyat mau pajak, mau bayar, tapi disusahin. Lihat Cortex. Nih ya, saya cerita sedikit. E-faktur baru diimplementasikan nggak berapa lama. Lalu berganti ke web based. Itu semua sudah berjalan. WP baru belajar, tiba-tiba ubah ke Cortex. Dan berantakan pula. Lalu PPh 21. Dari PPh 21 e-filing diubah ke unifikasi. Unifikasi baru jalan 1-2 tahun diubah ke Cortex. Maunya apa? Pak Busri, 1 triliun lebih itu invest di software itu tidak masuk di logika oleh masyarakat, hanya demi korupsi kah? Ayo saya ngomong dah, dikorupsi kah ini sampai triliunan software? Coba deh kita tanya, logik atau enggak? U1 susahin WP, program semua baru jalan, ganti, habis itu duitnya segitu besar. Itu saving di internal sendiri aja Busri, ya nggak? Ada program triliunan. Kita mah bingung. Terus tadi Bumila ada colek soal subsidi. Ayo Bumila, kita kulitin yuk siapa anggota DPR yang jual BBM subsidi di laut. Ayo, itu masih duduk tuh di Senayan, jualin solar subsidi. Dan bisa leha-leha jadi anggota DPR. Ayo. Jadi rakyat di APBN ada subsidi, tapi subsidi dipakai buat memperkaya pejabat. Buat kita kan lucu jadi negara ini. Loh kok begini sih pengelolaannya? Belum lagi penegakan hukum yang kacau juga. Sampai almarhum Alvin Lee pernah ngomong apa Kak? Lebih baik kepolisian dibubarkan ganti Satpol PP aja. Iya. Dan itu fakta. Lihat Bareskrim. Itu saya yakin Kak. Itu melebihi bank mungkin cash in hand-nya. Ayo berani, gak mungkin bubar sama seperti saya bilang, kayak penyelesaian pagar laut itu nggak bisa lewat hukum lagi. Karena kalau hukum yang jalan Kak, jangan-jangan Prabowo bisa lengser. Karena itu sudah nggak bisa penyelesaian lewat hukum. Gini ya, saya kritik PHRI, tapi mungkin PHRI juga sudah mengajukan itu, mungkin ya. Gini, sebenarnya yang dikritik itu bukan negara memangkas 50% terus omsetnya dia kan anjlok gini-gini karena hotel marketnya mereka
maksudnya depend on spendingnya negara. Itu sebuah kesalahan. Menurut saya itu sebuah kecengengan. Kenapa saya ngomong seperti itu? Enak aja lu duit negara dibuang-buang ke lu, terus lu tinggal terima aja kayak gitu, ya kan? Lah, kenapa dia nggak ngomong gini? Boleh spendingnya negara dikurangi, tapi dikuranginya disisin dong buat kita untuk iklan agar pariwisata kita dari luar negeri itu masuk. Pertanyaan saya selama ini sebenarnya PHRI maupun pemerintah sudah buat apa di dalam mendatangkan pariwisata? Itu sebenarnya udah gue pendem udah lama, jengkel. Karena apa gini ya? Saya nggak mau sebenarnya saya nggak mau sebut negaranya gitu ya. Ada sebuah negara yang dia dalam keadaan nggak baik ekonominya, terus dia perintahin rakyatnya untuk spend di dalam negeri saja, dan rakyatnya nurut, dan itu tuh membangkitkan bener-bener kayak gimana kayak gitu ya. Nah, kenapa kita nggak bisa? Emang rakyat kita itu sebenarnya nggak nurut? Sebenarnya juga enggak kok. Demokrasi itu cuman untuk orang-orang tertentu aja yang sok demokrasi. Gue kalau dengar demokrasi itu gue sebel banget. Kenapa? Contoh gini ya, Jerman. Saya dengar mobil Jerman, perusahaan mobil Jerman, contohnya seperti Mercedes ya. Pokoknya tiga merek tertop ya, itu maunya diakuisisi oleh negara tertentu. Lagi dipertimbangkan. 1, 2, UK. Menterinya sekarang tunduk kepada China untuk bekerja sama. 3, Kanada. Pertanyaan saya, kita masih mau sombong bahwa kita itu kaya, kita itu bisa, kita itu marketnya gede. Pertanyaan saya, yang lalu kan saya pernah ngomong, iPhone nggak mau masuk ke sini. Kenapa? Kayak gitu, Apple Apple nggak mau masuk ke sini. Kenapa? Nggak mungkin, karena China itu bangunnya udah berapa dekade untuk maksudnya ininya gitu ya, untuk sistem produksinya kayak gitu-gitu. Tahu nggak? Jangan kayak gitu. Yang lalu tuh gara-gara rame-rame boykot si siapa Trump gendeng itu, terus kan pabrik iPhone buka di India toh. Nah, coba cari tahu India. Saya waktu itu terpaksa buka rahasia. Saya itu siapa? Nah, penemunya iPhone ya. Sehingga saya menggunakan iPhone dari dulu gitu ya. Tapi saya merasakan dari sejak iPhone 13 kalau nggak salah, saya merasakan kok aneh ya, iPhone ini kok jelek ya sekarang mutunya kayak gitu-gitu, sampai saya beli Huawei akhirnya gitu ya. Nah, ternyata tahu nggak, karena produksinya itu di India dan tidak sesmart di China. Akhirnya India ataupun Apple-nya minta tolong oleh tenaga China datang ke situ untuk membantu. Jadi ini pun India yang kita di bawah India loh ya kalau di dalam hal seperti ini gitu ya. Tapi faktanya India aja masih dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Karena India juga masih banyak korupsinya, Mbak. Jadi bukan nggak ada, Perdana Menterinya itu juga korupsi, sami mawon kayak gitu. Cuman mungkin nggak kayak kita gitu dari bawah ke atas, atas ke bawah, bolah. Mana yang nggak korupsi kok nggak ngerti kayak gitulah kira-kira. Nah sekarang pertanyaan saya lagi, kenapa ya subsidi gas Pertamina itu kalau nggak salah 60 atau 67 triliun itu nggak dipangkas.
Padahal sudah sejak 5 tahun yang lalu yang namanya pabrik kaca. Kita ini negara kita itu sebenarnya bukan tergantung cuman 1-2 pabrik kaca saja, tapi kita itu udah merajai pabrik kaca yang tergede itu. Kalau produksinya itu bisa lancar, kita itu bisa menjadi produksi yang terbesar di Indonesia. Jadi kalau dulu didominasi oleh Asahimas dan satu yang lokal di Semarang sono itu nothing gitu ya. Tapi mereka sekarang mulai teriak-teriak, kenapa tahu Mbak, dari 5 tahun yang lalu dia udah protes. Harga gas di kita itu 16. Tapi di tetangga-tetangga itu cuma 6-7. Jauh banget ya, bisa berapa 2 kali lipat lebih ya Bu? Iya. Lah, terus pertanyaan saya, duitnya yang 67 triliun subsidi itu larinya kemana? Kemana? Padahal kita kan produksi gas gede kan, termasuk gede kan? Lah, terus kemana? Lah, hal-hal seperti ini loh Mbak, sebenarnya duit kita tuh banyak. Banyak. Tapi kalau dihambur-hamburin, contoh yaitu kalau ke hotel gitu ya, terus ke hotel meeting itu apa perlunya sih Mbak sebenarnya? Esensi meetingnya kenapa harus di hotel? Karena kalau meeting pun bisa lakukan tempat yang lain gitu ya. Lah, ya itu ada sebuah perusahaan juga saya komplain juga kan. Loh, perusahaanmu ini udah gede gitu ya, punya ruang meeting di floor tertentu sendiri kayak gitu. Kenapa kamu harus hire yang namanya restoran untuk maksudnya buka opening kamu atau apalah produk kayak gitu-gitu? Dia jawabnya gini, soalnya disponsori bla 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 kayak gitu-gitu. Nah, kalau disponsori beda toh Mbak? Nah, ini kan hotel yang terima duit. Terus pertanyaan saya, pemerintah itu Mbak pernah dengar nggak iklannya itu kemana dari sejak Sandiaga Uno sampai sekarang? Ayo saya mau nanya, padahal kalau nggak salah menterinya yang sekarang tuh kaya raya. Bukankah hidupnya glamor tuh ngerti sebenarnya pariwisata kita? Padahal pariwisata kita itu ya nggak diopenin aja, kita itu dapatnya banyak banget loh. Lah, sekarang kalau diopenin, kalau diiklanin, kira-kira berapa banyak Mbak? Padahal kan orang pariwisata itu nggak peduli itu Indonesia, nggak peduli itu manapun kan. Dia kepengen pergi kemana yang dia nggak tahu, kan kayak gitu. Apalagi kalau kita cheaper than the other country, kan kayak gitu. Lah, jadi sekarang kalau seperti ini 50% saya kira maksudnya menghemat 50%, saya kira sudah terlambat sebenarnya, udah sejak Pak Jokowi, tapi nggak digubris. Lah ini lagi sejak Pak Jokowi, cari tahu deh gas itu siapa menterinya, terus menterinya pariwisata sopo kayak gitu ya, itunya partainya kayak gitu-gitu. Jadi Mbak, udah deh, mau nggak ayo bumi hangusin partai-partai kita. Makasih. Kalau menurut saya sih harusnya pengurangan anggaran tadi kan 50% ya Pak ya. Itu mestinya jangan lagi zaman Pak Prabowo, mesti lagi zaman Pak Jokowi udah mesti langsung dibuat seperti gitu kali ya. Jangan kayak udah darurat baru gitu loh. Kayaknya kurang bijaksana juga Ibu Sri. Ya walaupun sih nggak terlambat ya. Ini kan masih baru awal APBN kan. Cuman yang saya cermati sebenarnya bukan soal kalau dikurangin anggarannya belanja hotel-hotel pada tutup, enggak Mbak. Percaya omongan saya, tidak akan. Karena saya ingat waktu dulu zamannya COVID Mbak. Ya, zaman COVID. Saya tuh setelah tahun pertama COVID, saya ingat banget saya itu ke Bali Mbak. Ke hotel bintang, ya boleh bilang bintang 5 atau bintang 6 atau bintang 7 lah. Itu harganya cuma di bawah 2 juta Mbak. Mungkin kalau sekarang minimal 3,5 bisa sampai 5. Nah waktu itu dia bisa kasih rate seperti itu Mbak. Karena apa? Mereka harus survive kan. Nah kalau mereka harus survive kan, at least dia kasih rate yang lumayan ekonomis. Paling tidak dia bisa dengan uang itu dia bisa minimum gaji para staffnya lah.
nggak di PHK. Jadi sebenarnya pengusaha mah pinter, Mbak. Iya. Pengusaha swasta. Ya jadi jangan terlalu khawatir. Memang ada efek, pasti ada efek. Belanja negara kan besar, pasti efek dominonya pasti ada. Cuman yang paling parah adalah korupsi, Mbak, di negara ini. Iya. Tahu nggak, Mbak Anita? Saya cuma mau cerita nih. Iya. Ini korupsinya nih dari kepala sampai ke bawah itu korupsi semua, Mbak. Saya ambil contoh. Di daerah saya ini nanti nggak lama nih ada pemilihan RT. Tahu dong, Mbak, pemilihan RT kan? Iya. Terus karyawan di RW kami, dia cerita, Pak, ya tahu nggak? Kalau di luar RT kita nih, di luar blok kita nih, di samping-samping dia bilang, tahu nggak? Kalau satu calon RT dia mau mencalonkan diri harus bayar berapa? Dia bilang 5 juta. Pemilihan RT, Mbak, cuma 5 pemilihan RT dong, 1 orang peserta di calon loh, Mbak. Iya. Disuruh bayar 5 juta. Nah, kalau ada 10 calon coba berapa? Itu untuk siapa? Untuk panitia katanya. Mateng nggak, Mbak? Kacau nggak? Terus dia bilang, di daerah sana, dia bilang RW. Tahu nggak? Calon RW, Mbak nggak percaya kali. 200 juta. Besar ya. Mbak baru kaget kan? Dia bilang, tahu nggak yang RW sekarang naik mobilnya apa? Alphard. Hebat kan? Iya. Makanya tuh dari kepala sampai ke bawah itu korupsi tuh udah gila banget, Mbak, di negara ini. Makanya kalau Prabowo ini cuma ngomong, nggak ada tindakan, percuma, Mbak. Ya tapi walaupun begini udah agak baik lah pengurangan anggaran, tapi mesti ada efek jera supaya para koruptor, khususnya para pejabat negara yang menurut saya yang paling bikin rumit di negara ini, itu harus berani ditindak dulu, Bang. Baru negara ini pelan-pelan recover. Terima kasih. Ya, jadi kita tahun ini sedikit pesimis ya, belum melihat arah strategi dan perkembangan ekonomi ya. Jadi sebagai warga masyarakat rakyat biasa itu kita belum melihat dari pemerintah baru harapan baru gitu loh, yang agak strong, yang agak kuat gitu, itu tidak melihat. Malah yang kita lihat ini penghematan. Jadi penghematan itu kan identik dengan spending dari pemerintah yang kurang. Kalau investasi kan yang menggerakkan ekonomi kan investasi langsung dari luar negeri, belanja negara, sama satu lagi itu 3 yang menopang ya, ekspor. Jadi kalau ekspor juga tidak begitu kuat, ditambah sama investasi dari luar negeri itu juga tidak begitu kuat. Ditambah lagi negara kekurangan dana APBN untuk belanja atau penghematan, maka ini kan mau mencapai yang seperti sebelum-sebelumnya itu di masa 10 tahun yang lalu itu 5% lebih pertumbuhan ekonomi agak sulit, sehingga 3 bulan ini sama tahun 2025 ini kita belum melihat ada satu harapan yang agak terang, yang agak besar yang dibawakan oleh pemerintah. Ini pemangkasan memang harus, namanya jangankan negara dengan pemborosan yang di segala macam KKM begitu itu ya, penghematan menurut saya itu perlu ya, tapi yang tepat sasaran lah, yang berkualitas, karena banyak sekali yang menopang anggaran-anggaran menurut saya ya, dari pusat sampai daerah itu memang perlu, sehingga bisa dibelanjakan kepada yang lebih berkualitas, juga yang lebih membawa tambahan nilai yang lebih. Itu sebagai rakyat kita setuju. Cuman yang kembali lagi bahwa anggaran yang sedemikian sulit untuk didapat oleh Kementerian Keuangan dan Pajak dan Dirjen Pajak itu memang harus dimanfaatkan yang tepat sasaran, lalu yang jangan dikorupsi ya. Nomor 1 itu harus ditutup korupsinya, dihukum seberat-beratnya, itu baru bisa pertumbuhannya itu agak ada harapan lah gitu. Demikian Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi atas komentarnya. Baik, Mitra Bisnis, opini dari Pak Budi tadi sekaligus menutup sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.
Kilas FM.